Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan pertemuan kita sebelumnya untuk menyelesaikan pekerjaan kita di Maya Accounting ini. Sebelumnya atau di video sebelumnya atau video materi sebelumnya, kita sudah mempersiapkan data awal seperti daftar akun, daftar item, daftar rekanan, daftar pajak, dan preferensi lainnya. Tahap selanjutnya atau pada kesempatan ini kita akan membuat atau memasukkan neraca saldo awal bawaan ya dari periode sebelumnya. Jadi saldo awal ini tidak hanya sebatas memindahkan neraca saldo per tanggal 1 Desember 2010 tapi juga memasukkan perincian dari buku besar umum. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuka file kita, membuka My Accounting, kemudian open file PT 3 Cahaya Putra, kemudian OK, administrator OK, kemudian pilih I want to active my company file later, terus OK, kemudian yes, kemudian OK. OK sudah terbuka. Nah, contoh soal yang kita bahas kali ini adalah contoh soal dengan satu perusahaan yang sudah beroperasi tahun lalu. Jadi transaksi ini sudah dicatat sebelumnya dari bulan Januari 2009 sampai November. Nah, ini untuk mempersempit proses input data transaksi yang hanya dibatasi pada transaksi pada bulan Desember 2009. Agar laporan keuangan perusahaan lengkap dalam setahun, maka kita masukkan saldo awal itu tidak hanya saldo neraca, tapi juga akumulasi saldo pendapatan dan biaya selama bulan Januari hingga November 2009. Caranya itu adalah kita masuk ke menu setup, kemudian ke balance, kemudian ke account opening balance. Nah, kemudian di sana ada informasi bahwa enter the balance of your account. Nah, itu adalah tanggal ini ya, berakhirnya ini pelaporan maksudnya. Kemudian yang kita akan lakukan adalah melakukan pengisian manual untuk mengisi saldo awal ya. Jadi tinggal diisikan saja angka-angkanya. Mari kita mulai mengisi, nanti tinggal diikuti isian yang saya buat.
Ya, jadi sudah terisikan. Jangan lupa yang ada akun minus ya. Jadi akun yang diisikan dengan nilai minus itu berupa saldo akun kontra seperti aset yang bersaldo kredit, misalnya penyisian piutang tak tertagih dan akumulasi penyusutan, kemudian pendapatan yang bersaldo debit juga ya, seperti potongan penjualan dan retur penjualan. Amount left to be allocated itu harusnya nol ya, harusnya balance. Ini terkendala di belakang koma saja ya. 76, coba saya cek supaya dia tidak minus. Lalu 26. 6 76 17 9. Oke, amount left to be allocated itu sudah 0,0 ya, harus 0. Kemudian kita nah itu kita sudah mengisi tadi saldo awal ya, saldo awal untuk beberapa akun. Kemudian kita akan membuat laporan posisi keuangan awal periode, yaitu pada November 2009. Maka kita akan membuka reports, kemudian index to report, kemudian account ya, kemudian pilih dan klik balance sheet, yaitu standar balance sheet. Pilih standar balance sheet. Kemudian customize ya. Customize, kita klik customize. Nah, ini sudah keluar. Kita pilih periodenya itu adalah November. Kemudian 30 bulan 11 2009 ya. Oke. Kemudian levelnya 4, financial year itu 2009. Kemudian klik display. Oke. Maka muncullah balance sheet-nya untuk bulan November 2009. Kita perbesar coba. Di sana ada informasi aset, total asetnya 1,1.981.000.000 ya. Total equity-nya juga segitu, net asetnya. Ini adalah balance sheet-nya. Kemudian untuk laba rugi kita cek ya, kita close saja. Untuk laporan laba rugi untuk Januari sampai dengan November 2009, maka kita akan buka caranya sama tadi, report, kemudian index to report. Ini sudah terbuka ya. Kemudian akun, kemudian pilih income statement, kemudian pilih yang accrual, income statement accrual, kemudian pilih custom size. Nah, kita akan melihat ya pada bulan Januari, pilih Januari sampai November. Oke, tetapnya tinggal kita klik display. Oke, mungkin pada versi ini tidak bisa ditampilkan, yaitu salah satu kekurangan dari yang bukan original ya.
Jadi tidak apa-apa, tapi caranya seperti itu. Kemudian kita close. Ini bisa diperkecil. Tadi neraca saldo awal yang disajikan sebelumnya itu terdapat di buku besar piutang ya, sebesar 161.150. Jadi angka itu adalah kumpulan piutang dari beberapa customer kita yang berasal dari penjualan barang ataupun jasa pada periode berikutnya yang belum dilunasi sampai dengan periode penyusunan laporan keuangan. Jadi agar bisa kita mengetahui masing-masing piutang per pelanggan dan nilai faktur mana yang belum lunas, maka kita harus memindahkan saldo awal per pelanggan per faktur pada awal periode. Jadi saldo awal piutang itu bisa dimasukkan dengan beberapa cara. Misalnya kita masuk ke setup, kemudian ke balance, kemudian customer balance ya, kemudian add sell, nah, dan seterusnya. Kemudian bisa juga ke menu setup, isi setup asisten, kemudian ke sales, kemudian ke historical sales, ini kan, nah, ini muncul nih, ya. Jadi yang paling mudah nanti kita mudahkan, yang paling mudah adalah nanti ke sini, setup balance, kemudian account opening, customer balance ya, sorry, customer. Jadi di sini piutangnya itu sudah ini ya, sudah terlihat customer balance-nya. Ini kita perbesar aja. Nah, kemudian kita pilih add sell, kemudian kita pilih kita isi ya data saldo awal per pelanggan per faktur. Jadi kita sesuaikan dengan tanggalnya, kemudian nanti kita akan mengklik record. Jadi datanya sudah ada seperti yang saya bagikan ya, di bagian 2.4 itu tentang penjelasan neraca saldo awal. Ya. Di sana ada PT Meteor Abadi, CV Agung Sakti, dan Ivan Seluler. Ya. Nah, sini total salesnya ada out of balance amount-nya, itu tandanya minus ya. Kita klik. Kita add sell saja. CV Agung Sakti. PT Meteor tadi harusnya ya pertama. PT Meteor Abadi dulu. Kemudian kita add sell. Kemudian kita enter. Nah, enter itu sudah terlihat kodenya, tanggalnya kita pakai 23 bulan 11. 23 bulan 11. Customer PO pre-sale PT Meteor Abadi. PT Abadi, nominalnya 77 juta. Kemudian kita pilih record. Oke, sudah muncul. Kemudian kita ke add sell, ke
CV Agung Sakti tadi. Tanggalnya 26 aja. Tandai dengan CV Agung Sakti. Nominalnya itu 49.500. 49.500. Oke. Kemudian kita record. Kemudian kita add cell lagi untuk ke event seluler tanggal 30. Enter aja. Event seluler nominal 34650. 34650. Kemudian kita record. Nah, ini untuk customer summary-nya, tinggal diklik aja di sebelah kanan ada pilihan customer summary. Nah, inilah totalnya ya, 161.150. Kemudian untuk laporan daftar umur piutang itu kita memilih ke report, kemudian index to report, kemudian pilih sales mana sales, oke sales, kemudian receivable ya, piutang. Nih tulis receivable yang di atas ini, oh ini receivable. Kemudian rekonsiliasi detail, kemudian kita customize. Ini kita sesuaikan tanggal 30 November. Kemudian agent metodenya itu number of days since invoice date. Nah, ini. Kemudian kita klik display. Oh, dia tidak bisa terprint ya. Ini karena caranya seperti itu, namun ini karena versi dari MyApp-nya kita yang tidak bisa menampilkan. Untuk kemudian saldo awal barang dagang, barang dagang dalam neraca saldo yang disajikan pada tanggal tanggal 30 November 2009 terdapat nilai persediaan barang dengan barang dagangan sebesar 191.650. Jadi nilai ini tadi merupakan kumpulan dari beberapa jenis barang yang dan masing-masing kuantitasnya ya, serta harga pokok barang yang bersangkutan. Jadi dalam praktiknya dari beberapa jenis item ini bisa menjadi puluhan jenis item, bahkan ratusan hingga ribuan jenis item. Perincian barang tersebut itu nanti akan dimasukkan dalam menu adjust inventory di MyApp ini. Jadi jumlah nilai dari semua harga pokok barang itu harus sama dengan nilai yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Mari kita mulai masukkan saldo awal barang dagangan. Kita akan buka Command Center. Nah, Command Center sudah terbuka. Kemudian pilih Inventory. Ya, ada inventory di sini. Kemudian Adjust Inventory sini ya. Nah, lalu kita mulai mengisi saldo awal barang seperti yang saya contohkan ini. Inventory journal number itu adalah akan secara otomatis diisi oleh aplikasi ini. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 1 Desember 1 Desember 01/12/2009 ya.
di tanggal saldo awal ini. Memonya adalah merupakan keterangan saldo awal yang muncul nanti akan di buku besar. Kita tulis saja saldo awal barang dagangan. Ya. Kemudian masuk ke item number, itu kita enter saja, lalu pilih kode barang, kita enter kode barang. Nah, kita tab. Oh, ini ada. Misalnya ini ya, yang kode A. Pilih A, oke. Kemudian kuantitasnya atau 45 atau jumlahnya. Kemudian unit cost, harga pokok per unit ya, 1370. Kemudian amountnya otomatis. Kemudian akunnya kita pilih akun 1107, yaitu merchandise inventory. Kemudian jobnya kosongkan saja. Memonya adalah nama barangnya saja, kita tulis C5000. Oke, kemudian di di item numbernya kita bisa pilih yang kedua. Cuma 2 ya, kita isi sendiri saja. Kita isi B. Kemudian kita buat new B saja ya. Kemudian kita klik. Kemarin kita tidak sempat membuat semuanya, jadi sekarang kita buat baru saja, klik semua item, kemudian kita oke. BG 2100 G 2100, kemudian kita mengisikan ke kita oke ya. Buying detailsnya itu adalah langsung ke sellingnya aja. Selling itu 2625. Kemudian text code-nya itu yang 10, satuannya adalah piece, standar cost 137. Ini dapat dari
buying sell-nya itu last purchase ya. Ya harusnya 137 tadi. Profile income context sales itu harus selesai ya, ke 4100. Oke, oh belum das inventory Excel-nya standar cost-nya ini 100, kemudian 10%. Paste dan kita klik oke. Nah, kan sini kuantitinya 36. Terus otomatis nih. B 100. Salah. Coba kita ulang dulu. Inventory. Kemudian kita masuk kita ulang dulu untuk mengisi inventory yang belum item listnya ini kan. Nah, ini belum sempurna, kita edit dulu buying sales-nya. Juta 100. Ke 1 juta 2.100.000. Oke, kemudian kita buat baru yang ke C. C itu klik semua, namanya H1000 H1100. Ini kita klik, ini sama buying sell-nya itu 3.200. Kemudian selling-nya 4 juta. Oke, terus kembali ke adjust inventory tadi, saldo
kemudian itemnya A, kuantitasnya 45, unit cost-nya 37, akunnya 61, akunnya 117 ya. Merchandise inventory memonya C 5000. Kemudian yang B 36 juta 175. Oke. Merchandise inventory tetap G 2100. H17 kuantitasnya 3.200.000. Oke, sama. Merchandise inventory dan ke H10. Kemudian kita record. Oke. Ini sudah terbuat ya. Kemudian untuk laporan daftar persediaan barang dagang ya, kita buka report, kemudian index to report, kemudian pilih inventory, kemudian items, kemudian inventory value reconciliation, kemudian kita customize, kemudian pilih customize-nya itu advance filternya 1 Desember 01 12 2009. Kemudian report file-nya file average cost. Nah, ini dicentang tambah, kemudian kita display. Nah, ini dia. Di sini diketahui nama itemnya apa, nama merchandise, nama barangnya apa, stoknya berapa, nilainya berapa, rata-ratanya berapa. Ini bisa dipindah-pindah ya. Nah, jadi itu untuk melihat rekonsiliasi nilai dari persediaan. Kemudian kita close saja. Kemudian kita untuk saldo awal utang usaha. Jadi neraca saldo awal yang disajikan itu sebelumnya terdapat buku besar utang usaha sebesar 73 juta. Jadi angka 73 juta ini adalah saldo utang kepada para supplier. Jadi kebetulan dalam contoh kasus ini hanya memiliki satu supplier yang memasok barang yang dijual ke pelanggan ya. Barang yang kita jual ke pelanggan itu supplier cuma satu. Namanya adalah PT Oke Jaya Mandiri. Saldo utang bisa dimasukkan dengan cara yaitu setup,
kemudian balance, kemudian nih supplier balance. Nah, ini dia. Kita sudah punya satu di sini yang kita sudah catat. Ya, kemudian kita add purchase, klik add purchase. Nah, nama supplier di sini adalah kita pilih satu supplier kita, Oke Jaya Mandiri. Kemudian sudah ada informasinya di situ, termsnya sudah secara otomatis. Kemudian PO-nya juga otomatis. Tanggalnya kita perlu ubah 25 bulan 11. Kita buat dia 25 bulan 11 2009. Kemudian memonya purchasing saya APT Oke Jaya Mandiri. Nominalnya adalah 73 juta. Oke, kemudian kita record. Kita nah ini ada informasi, selamat, ini sudah benar ya. Ini summary-nya ya. PT Jaya Putra. Kemudian laporan daftar umur utang usaha ya. Tadi masih sama. Ke report, kemudian ke index to report, kemudian kita ke inventory, purchase pembelian, kemudian ke payable, kemudian ke rekonsiliasi detail, kemudian kita customize itu customize untuk advance tanggal 1 Desember ya, ini benar sudah. Nah, agent metodenya adalah number of days since PO date ya. Jadi hari pada saat sejak purchase order pertama, tanggal purchase order, kemudian kita display. Nah, ini dia rekonsiliasi utang usahanya. Ya, kita bisa lihat ini bisa dipindah-pindah. Di sana ada utang usaha berarti 0 sampai 30 hari ya. Ini umur jadi harus diselesaikan dalam waktu 30 hari. Kemudian itu sudah kita bisa lihat. Kemudian kita saldo awal piutang karyawan ya. Jadi piutang karyawan itu bukan bagian dari piutang usaha, karena tidak berasal dari transaksi penjualan. Jadi piutang karyawan ini dikelompokkan bagian dari piutang lain-lain ya. Jika perusahaan itu ingin dirinci saldo piutang masing-masing, maka kita bisa menggunakan fasilitas perincian transaksi dalam daftar job. Jadi kita buka jobs ya, list. Kemudian ada jobs. Nah, kemudian kita membuat baru, new. Jadi sebenarnya pengelompokan piutang karyawan sebagai bagian dari job ini bukan cara yang seharusnya ada dalam MyApp, hanya karena untuk bisa mengelompokkan histori masing-masing karyawan sesuai dengan historinya masing-masing. Jadi hanya trik saja. Tapi tidak apa-apa, kita coba saja. Klik new tadi ya. Kemudian kita job numbernya kita isi aja misalnya TS. Kemudian
Job number ini singkatan nama saja ya, TS Totok Suwito. Coba kita pakai job name-nya, nama orangnya Totok Suwito TS. Oke, kemudian coba kita lihat tambah satu lagi deh, namanya AP Agung Putra. Oke. Terus kita isikan nih saldo awal piutang. Kita sudah punya nama karyawan. Terus kita masuk ke common center ini ya. Common center, kemudian ke ini sudah ada. Ke account. Nah, ini account. Kemudian mana common centernya? Terus account. Ini account, terus common center. Ini ada record journal entry. Nah, ini dia. Jadi kita mengisi jurnal untuk mereklasifikasi piutang karyawan secara global ke masing-masing karyawan. Ya. Misalnya ini tanggal 1 bulan 9 01 12 2009. Misalnya memonya ada reclass piutang karyawan ke masing-masing karyawan. Satu 1105 ini employee ya. Ke employee receivable debitnya 150 misalnya. Kemudian jobnya itu nama ini misalnya si TS aja ya. Ini Totok. Nama karyawannya mana tadi? Salah klik tadi ya. Common center. Record tadi ya. Recall aja. Reclass piutang karyawan. Ke satu employee 150. Bisa isi, bisa tidak. Totok Suwito. Dan yang kedua sama, misalnya 350. Dan si AP Agung Putra ya. Jadi total debitnya adalah 500.000. Maka kita akan mengkredit dengan akun yang sama, kredit sebesar 500.000. Oke, tanpa job ya. Kemudian kita record. Oke. Kemudian untuk melihat daftar piutang karyawan, seperti biasa ke report, index to report, kemudian kita ke account, terus ke jobs. Ini dia, activity summary. Klik,
Tapi sama itu customize. Pilih yang mana nih? Pilih yang account finishing include balance. Nah, kita display. Oh, dia tidak bisa ya. Jadi ini bisa dari display. Nah, hasilnya seperti ini, balance-nya debit dan kredit untuk laporan daftar piutang karyawan. Kemudian kita akan lihat saldo awal laporan posisi keuangan tahun sebelumnya. Ya, ini tahun sebelumnya. Jadi agar kita bisa menampilkan laporan komparasi antara laporan posisi keuangan atau neraca yang tahun berjalan atau current year dengan tahun sebelumnya. Jadi kita harus masukkan histori akun laporan posisi keuangan pada setiap akun laporan posisi keuangan. Kemudian kita akan buka menu akun. Ini akun. Kemudian command center. Oke, kemudian double klik pada baris akun detail. Akun list, ini akun list ya. Kemudian misalnya cash in bank. Kita klik pada tanda panah ini. Ke historinya. Nah, misalnya cash in banknya, historinya di sini. Nah, tahun 2008 itu tidak terlihat ya. Jadi kita akan mengisikan 369276708,14 juta. Oke. Ya, cara melihatnya adalah kita close ke report tadi, index to report, kemudian account, balance sheet ya, balance sheet. Nah, ini balance sheet, kemudian standar balance sheet ya, terus customize. Nah, kemudian ini Desember 13 periode ya, periode 13 ini akan otomatis as of-nya. Kemudian kita last year, ini financial year-nya itu 2008. Ini kita display. Nah, ini dia yang kita sudah isikan tadi ya. Jadi ini adalah balance sheet ya, laporan posisi keuangan pada periode 2008. Oke. Kemudian untuk perbandingan laporan posisi keuangan tahun sebelumnya. Coba kita buka ini close saja, report, terus index to report, pilih account ya, ini account, kemudian balance sheet tadi, last year analysis. Nah, kemudian kita pilih customize, terus ini periode ke-13 tadi ya, untuk audit dan sebagainya, dan kita pilih display. Nah, ini dia. Ini adalah perbedaan antara tahun 2008 dan tahun 2009. Ya, ada persentasenya sudah ada di situ. Persentase perbedaannya muncul di situ. Sampai akhir tahun ini ada kolom untuk tahun ini.
dan tahun lalu. Perbedaannya berapa dan persentase perbedaannya berapa. Nah, ini untuk melihat laporan posikuan perbandingan tahun sebelumnya. Baik, saya rasa demikian dulu pertemuan untuk hari ini, kesempatan ini. Nanti kita akan melanjutkan lagi. Terima kasih atas partisipasinya. Silakan ditonton videonya dan jangan lupa dipraktekkan di rumah masing-masing. Jika ada ingin diskusi, bisa kita diskusinya di kelas kita ya. Silakan saya buka ruang diskusi jika ada yang ingin bertanya. Terima kasih. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.